ada satu cerita lagi yang gue alamin pas gue masih kecil dulu. Itu kira-kira gue masih SD kalau nggak salah. Jadi di kampung gue itu dulu banget pas gue masih kecil, itu kondisi jalannya itu masih pakai jalan-jalan bebatuan kasar gitu ya. Belum kayak jalan-jalan sekarang yang udah diaspal halus atau pakai aspal yang kerikil gitu, bukan, tapi masih bener-bener pakai batu-batu yang keras, batu-batu gede gitu. Dan listrik pun udah ada listrik masuk kampung, di rumah-rumah itu udah ada listrik. Cuman lampunya itu masih kebanyakan masih pakai lampu bolam, jadi nggak terlalu terang lah. Mungkin ada beberapa yang udah pakai lampu neon, cuman nggak banyak. Dan untuk lampu jalannya itu sama sekali nggak ada. Jadi jalanan di kampung gue itu cuma ngandelin lampu dari rumah-rumah aja gitu. Jadi boleh dibilang remang-remang gitulah. Nah, kejadian ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama lampu sih, karena pas banget ya, itu kondisi lampu lagi mati. Itu dari jam 5 sore kalau nggak salah. Itu dari jam 5 sore nyampe malam itu masih mati. Jadi habis maghrib itu gelap, bener-bener gelap kampung gue itu. Cuma untungnya waktu itu tuh lagi terang bulan, lagi bulan purnama, cuman belum penuh ya. Tapi itu udah cukup banget, udah terang banget, udah bisa ngegantiin inilah lampu-lampu dari rumah itu, bisa nerangin jalan gitu. Intinya kelihatan lah, terang lah malam itu. Nah, kita itu anak-anak kecil, mungkin kalian yang pernah tinggal di kampung gitu ya, juga pernah ngalamin dulu itu sering banget kita main namanya rok umpet ya. Kita malam itu main rok umpet, kondisi listriknya gelap, kondisi kampung gelap, dan bulan purnama, anginnya pun kencang, jadi enak banget, momennya tuh enak banget. Itu salah satu sebenarnya momen yang nggak bisa gue lupain. Malam itu tuh salah satu malam yang indah banget pas gue kecil dulu. Cuman itu tadi ada aja kejadian yang akhirnya bikin kita jadi gimana gitu. Kalau gue sih nggak ngalamin. Jadi kejadian ini tuh dialamin sama teman gue. Kita kan tadi main rok umpet ya. Habis maghrib lah kita main rok umpet. Kita ngumpul di halaman rumah salah satu tetangga yang emang halamannya luas gitu. Biasa kita ngumpul di sana. Kita ngumpul, ayo kita main rok umpet. Nah, dibagilah 2 tim. Kalau nggak salah masing-masing tim tuh intinya banyakan lah, lebih dari 7 orang deh kayaknya. Mungkin 7-10 orang itu dari cewek cowok itu gabung gitu. Kita main bareng di situ. Kita main rok umpet malam itu. Nah, rok umpet itu kita sweet dulu ya, siapa yang menang siapa yang kalah. Nah, kalau yang kalah dia yang tugasnya nyariin, kalau yang menang dia yang sembunyi gitu. Udah, intinya gue jadi tim yang kalah, jadi gue yang nyari, dan sisanya itu teman-teman gue tim yang lain itu mereka yang sembunyi. Udahlah, nyebar semuanya, mereka sembunyi, kita pun akhirnya mulai nyari gitu kan. Kita nyari tuh dibagi beberapa kelompok di kita, sekitar 2 orang kayak gitu, karena mereka sembunyinya juga agak nyebar juga ya, tapi nggak nyebar banget sih. Jadi kita ada aturan boleh sembunyi, tapi nggak boleh sembunyi di rumah sendiri, dan sembunyinya tuh masih di luar gitu, dan nggak boleh nyebar terlalu jauh. Dah, sembunyilah mereka, kita nyariin mereka. Nah, gue kan sama temen gue itu aman-aman aja, gue nyariin mereka dan gue nggak nemu satupun gitu. Nah, tapi ada cerita menarik dari salah satu tim gue. Itu pas dia lagi nyariin gitu, itu dia masuk ke kebun gitu kan, belakang rumah gitu kan. Jadi emang sembunyinya tuh kayak gitu, nyampe belakang rumah kayak gitu, nyampe ke kebun-kebunnya segala macam. Itu benar-benar horor banget lah. Udah, mereka nyariin. Nah, pas baliknya baru cerita, mereka juga nggak dapet, cuman dapet cerita aja. Jadi pas mereka nyariin itu, mereka tuh ngelihat nih ada orang nih lagi berdiri, lagi duduk di
pojokan gitu kan. Cuma karena gelap kan jadi warnanya hitam gitu. Digedor sama dia, dapet gitu kan. Nah pas dapet, dianya si sosok itu tuh cuman ngeliat ke atas, ke muka dia, ke temen gue itu, ke muka temen dia, ke muka temen gue itu. Terus dia cuman ngeliat melotot, matanya putih banget gitu, giginya nyengir gitu, meringis sambil ketawa gitu-gitu aja. Dan setelah diperhatiin sama temen gue, itu tuh bukan salah satu dari teman kita yang lagi sembunyi gitu. Itu tuh nggak tahu siapa gitu. Itu kayaknya mungkin nggak tahu setan, nggak tahu apa gitu. Udahlah dia kabur kan, balik kabur, nangis ketakutan gitu. Akhirnya ini ngumpul semua kan, orang-orang tua itu juga, bapak-bapaknya gitu, ibu-ibunya juga ikut ngumpul gitu. Kenapa? Tadi ada gini diceritain lah, tadi ngeliat sesuatu. Lah udah dong, ternyata nggak lama setelah itu yang sembunyi juga ngedenger ada cerita kayak gitu kan. Mungkin rame-rame gitu kedengeran, mereka pun balik gitu. Mereka balik ikut ngumpul di situ, di tengah jalan lah, intinya di tengah kampung gitu, rame itu, ramean ngumpul. Ada cerita lagi ternyata dari yang sembunyi itu. Nah yang sembunyi itu mereka tuh ada berapa orang gitu, mereka itu sembunyi gitu kan di pojokan lah, intinya di pojokan ruangan gitu, ada kayak deket-deket kandang ayam kayak gitu atau apa gitu. Nah mereka mojok di situ. Mereka tuh ditutup kain gitu kan, ditutupin kain. Dikirainnya itu tuh kain apa gitu, udah seret gitu ditutupin aja, kayak pakai korden gitu. Nah, udah ditutup mereka itu. Ternyata ada yang ngocur dari atas gitu, cur gitu, dan itu baunya pesing banget katanya. Terus mereka sadar, wah ini kayak bau kencing gitu. Terus mereka nengok ke atas, nggak tahu ya, gelap ya, mungkin gelap ya, gue nggak tahu. Ternyata intinya mereka tahu, wah ini kita dikencingin nih gitu. Dan ternyata kain yang mereka pakai buat sembunyi itu katanya itu roknya kuntilanak. Dan mereka di bawah itu bertiga ya, mereka bertiga di bawahnya itu dikencingin semua sama si kuntilanak itu gitu. Akhirnya mereka lari balik ke kita, dan emang bener. Nah di situ tuh ada sisanya, baunya tuh pesing banget ya, kayak bau apa sih ya, lebih kayak ke ini loh, kayak kencingnya kambing kali ya, bau pesing, bau apek, bau perengus gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah itulah, jadi malam itu yang harusnya malam indah dan sebenarnya masih indah banget, dengan kondisi listrik mati, angin yang kencang, terus bulan purnama gitu. Itu udah malam yang jadi impian banget kan. Cuman diwarnai dengan kejadian kayak gitu. Yang satunya megang orang hitam, dikirainnya orang, ternyata bukan. Yang satunya lagi ngumpet, malah dikencingin sama kuntilanak. Nah itu salah satu pengalaman gua yang sebenarnya nggak horor-horor banget sih, karena gue juga nggak ngalamin secara langsung kan, itu orang yang ngalamin. Tapi buat orang yang ngalamin itu mungkin jadi ingatan tersendiri, ada kesan tersendiri malam itu gitu. Nah itulah kurang lebih cerita petak umpet malam itu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau ngedengerin, sudah mau nonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.